Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue bakal membahas tentang pemrograman web. Nah, yang akan gue bahas di sini adalah konsep MVC, yaitu Model View Controller. Nah, yang akan kita coba nanti adalah di dalam sebuah framework Laravel. Nah, langsung aja kita lihat dan kita coba bagaimana caranya. Oke, kita langsung saja masuk ke folder, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di dalam Laravel secara default Laravel itu memiliki struktur folder yang dimana dengan konsep yaitu MVC atau Model View Controller. Nah, di mana letak model view dan controller itu sendiri? Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Yaitu untuk model dia berada di dalam posisi folder app, kemudian di file yang ada sejajar dari folder ini disebut dengan model. Contohnya adalah model user.php. Kemudian kita bisa kembali untuk melihat controller, yaitu berada di posisi folder app, kemudian folder http, kemudian folder controller, kemudian di dalam folder controller tersebut sudah terisi yaitu dua file, yaitu ada file controller.php dan file home controller.php. Nah, inilah yang disebut sebagai controller. Oke, apa saja fungsi model dan controller nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita kembali lagi ke folder private yang tadi. Kemudian satu lagi yaitu yang tadi saya sebutkan ada model, view, dan controller. Yang saya belum jelaskan yaitu atau posisinya yaitu adalah view. View berada di posisi folder resource, kemudian view. Nah, di dalam folder view ini semua adalah bagian dari view. Ya, jadi ada home.blade.php, ada welcome.blade.php, dan juga ada di dalam layout app.blade.php, dan juga ada di folder out, yaitu ada login.blade.php, register.blade.php, dan verify.blade.php. Serta ada password, folder password, yaitu di dalamnya terisi email.blade.php dan reset.blade.php. Ini untuk mereset password. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Oke, nah langkah selanjutnya yaitu apa fungsi dari model, controller, dan view. Model ini bertugas untuk yaitu menghubungkan antara codingan dengan database. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa fungsi dari model adalah untuk menghubungkan codingan dengan database. Kita akan lihat bersama-sama di dalam folder atau di dalam file user.php ini berisi apa saja. Kita klik dua kali dan kita akan bisa lihat isinya. Oke, di mana kelas user ini akan menghubungkan dengan database yang ada di SQL Yoke. Kita bisa lihat bersama-sama yaitu di sini terdapat field-label. Field-label ini adalah field dari tabel yaitu users. Kita bisa lihat bersama-sama ada di sana ada field name, email, dan password. Kemudian kita bisa cek kembali ada name, email, dan password. Oke. Kemudian ada hidden di sini yaitu password dan remember token. Oke, ini kita abaikan. Ini hanya deklarasi variabel biasa saja. Oke. Nah, inilah yang menghubungkan dengan database, sehingga bagaimana caranya tadi atau di video sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana cara meregister. Register itu dia akan mengkoneksikan codingan ke dalam database. Maka yang bekerja di situ adalah model. Oke, kemudian kita lanjut ke bagaimana cara kerja dari controller. Kita buka, ada di folder private, kemudian app, kemudian http, kemudian controller. Di dalam folder controller tersebut ada satu file yang kita bisa lihat di sini ada controller dan home controller. Nah, fungsi dari controller tersebut adalah apa? Fungsinya untuk menghubungkan antara view dan model. Oke, jadi ibaratnya controller itu adalah jembatan di mana penghubung antara view dan model. Oke. Nah,
Untuk itu kita bisa klik saja apa saja isi di dalam controller. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang terisi di dalam controller itu adalah fungsi atau kelas bernama home controller sesuai dengan nama filenya yaitu homecontroller.php, maka nama kelasnya juga home controller. Kemudian berikutnya di dalam ada construct atau kita bisa bilang ini adalah konstruktor. Jadi pertama kali controller ini jalankan maka dia akan merunning yaitu konstruktor terlebih dahulu. Sesuai dengan konsep OOP, konstruktor selalu start di awal ketika controller itu atau kelas itu dibangun. Oke, middleware out berarti ketika orang ingin mengakses home maka dia akan meminta login terlebih dahulu. Jika belum login, jika sudah login maka tidak perlu. Oke. Nah, di dalam file controller ini yang tadi saya sebut bahwa dia hanya menghubungkan ke view, yaitu di sini view home. Oke, view home. Nah, di dalam view home ini teman-teman bisa lihat kita akan buka file dari view. Dan fungsi view itu apa? Kita kembali ke private, kemudian di dalam resource, kemudian dalam view, kemudian di dalamnya ada satu file yaitu home.blade.php. Maka teman-teman bisa lihat yang di belakang ini public function index, maka index ini akan mengarahkan ke view yang namanya home.blade. Oke, home.blade di sini akan tampil yaitu user interface dari aplikasi tersebut. Kita contohkan. Kita bisa klik login. Kemudian kita bisa isikan di sini dengan nama saya atau email saya. Kemudian kita isikan password tadi 123456778. Kemudian kita bisa klik login. Nah, dashboard you are login. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai view. View itu adalah bagian di mana user bisa berinteraksi atau disebut sebagai user interface. Maka ketika saya merubah di dalam view ini, saya tambahkan welcome to my website. Setelah itu saya simpan atau saya Ctrl S, kemudian saya refresh halamannya, maka akan berubah. You are login in, welcome to my website. Seperti itu. Oke. Nah, jadi view tersebut itu adalah codingan untuk menampilkan user interface. Dan apakah controller itu? Controller adalah penghubung antara view dan juga model. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, ya kita contohkan di sini yaitu ketika kita mengakses, ketika kita mengakses latihan home di sini, kita logout dulu, kemudian kita coba untuk mengakses di sini latihan home. Kita langsung saja mengakses URL secara default, kita enter, maka dia akan meminta login. Nah, apa yang terjadi di sini ketika kita menjalankan latihan home tadi, maka secara default konstruktor ini bekerja. Oke, karena kita belum login maka dia meminta kita untuk login. Kita coba login, kemudian di sini kita isikan. Kita enter, kemudian kita coba masuk ke bagian halaman depan. Nah, kemudian saya coba akses dengan home. Seperti ini, kemudian saya enter, maka dia tidak meminta login karena posisinya saya sebelumnya sudah login. Maka itulah gunanya konstruktor yang ada di sini. Dia akan mengecek apakah kita sedang login atau tidak. Jika sedang login, maka dibiarkan kita mengakses indeks. Jika tidak, maka dia akan redirect atau melemparkan halaman ke halaman login. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih konsep dari model view dan controller seperti itu. Kita perlu ketahui satu bagian penting juga selain dari model view dan controller, yaitu ada bagian terpenting dari Laravel yaitu bernama root.
Root ini adalah ibarat kita memiliki jalan raya. Oke, jadi ketika kita mengisikan alamat di sini seperti ini, home, maka ini disebut sebagai root atau jalan. Oke, nah ketika kita meng-enter ini, maka root itu akan bekerja. Di manakah posisi root bekerja? Ada di private root, kemudian web.php. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ada jalan di sini /home index. Oke, nah ketika kita menjalankan home seperti ini, enter, maka dia akan meminta login. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengetikkan URL di sini, dia akan mengarahkan jalannya itu kemana. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, ini double, kita hapus saja salah satu, boleh. Kita save, kemudian teman-teman bisa lihat di sini adalah /home akan mengarah ke home controller, kemudian ke metode yaitu index. Oke, jadi ketika URL diarahkan ke home, URL yang di atas ini kita arahkan ke home, maka secara default dia akan masuk ke root dulu. Di manakah rumahnya, atau dia akan mengarah ke manakah arah dari home ini, yaitu ke home controller. Kita bisa lihat di sini home controller, yaitu di sini tadi saya sudah buka home controller, ke index. Oke, kalian bisa lihat di sini ada add index, maka dia akan masuk ke home controller, kemudian di metode index. Inilah yang disebut sebagai routing. Nah, bagian dari routing ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini, maka ketika dia masuk ke controller index, maka dia akan dilemparkan ke view lagi, yaitu view home. Yaitu di mana? Yaitu di sini. home.blade. Teman-teman bisa lihat di sini, you are logged in, welcome to my website. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih bagian dari dasar dari Laravel. Nah, ada model, ada view, ada controller dan root. Jadi silahkan diingat baik-baik di mana letak dari folder tersebut, karena di minggu-minggu berikutnya saya akan lebih lumrah untuk membahas model, view, controller, dan root. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Nah, langsung aja buka laptopnya, kemudian langsung dicoba, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di YouTube, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.